Bayam hijau dan bayam merah memiliki pigmen warna yang berbeda, sehingga warna daunnya pun juga berbeda. Bayam hijau memiliki kandungan klorofil dan beta-karoten yang lebih tinggi dari bayam merah. Bayam merah mengandung pigmen betasianin dan antosianin yang lebih tinggi. Ini adalah tanaman bayam pertama saya. Bibitnya dikasih sama saudara. Tapi bibit bayam merah dan hijaunya sudah tercampur. Untuk memisahkan bayam merah dan hijaunya, harus disemai terlebih dahulu. Nanti pada saat semai bayam merah dan hijaunya akan saya tanam terpisah. Agar terlihat lebih menarik, bibitnya beli di online, karena ada sisa jadi boleh saya tanam. Karena lagi musim kemarau, bayam ini harus sering disiram, agar dapat tumbuh dengan baik. Semoga bayam ini dapat tumbuh dengan subur guys. Info tentang bayam. Bayam amaranthus adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropis, namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Bayam relatif tahan terhadap pencahayaan langsung karena merupakan tumbuhan C4. Batang berair dan kurang berkayu. Daun bertangkai, berbentuk bulat telur, lemas, berwarna hijau merah atau hijau keputihan. Bunga tersusun majemuk tutukal yang rapat. Bagian bawah duduk di ketiak. Bagian atas berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai dan ketiak percabangan. Bijinya berwarna hitam, kecil, dan keras. Bayam sebagai sayur hanya umum dikenal di Asia Timur dan Asia Tenggara, sehingga disebut dalam bahasa Inggris sebagai Chinese Amarantha. Di Indonesia dan Malaysia, bayam sering disalahartikan menjadi spinache, dalam bahasa Inggris mungkin sebagai akibat penerjemahan yang dalam film kartun Popeye. Padahal nama itu mengacu ke jenis sayuran daun lain. Di tingkat konsumer, dikenal dua macam bayam sayur, bayam petik dan bayam cabut. Bayam petik berdaun lebar dan tumbuh tegak besar hingga 2 meter dan daun mudanya dimakan terutama sebagai lalapan misalnya pada pecel, gado-gado, urap, serta digoreng setelah dibalur tepung. Daun bayam cabut berukuran lebih kecil dan ditanam untuk waktu singkat paling lama 25 hari, lebih cocok untuk dibuat sup encer seperti sayur bayam dan sayur bobor. Bayam petik biasanya berasal dari jenis A, Hybridus bayam kakap dan bayam cabut terutama diambil dari A. tricolor. Jenis-jenis lainnya yang juga dimanfaatkan adalah Adot spinosus bayam duri dan A. Blitum bayam kotok. Kandungan besi pada bayam relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain. Besi merupakan penyusun sitokrom, protein yang terlibat dalam fotosintesis, sehingga berguna bagi penderita anemia. Beberapa kultivar A. tricolor memiliki daun berwarna merah atau putih dan dipakai sebagai tanaman hias, meskipun dapat pula di sayur. Jenis tanaman hias lainnya adalah A. caudatus, karena tandan bunganya berwarna merah panjang menggantung seperti ekor. Di tempat asalnya, bayam dimanfaatkan bijinya, bayam biji sebagai sumber karbohidrat. Biji ini sekarang juga populer sebagai makanan diet karena tidak menyebabkan kegemukan. Akar tunggang bayam juga dimanfaatkan sebagai obat. Kebanyakan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif memenuhi kebutuhan hidup. Jenis bayam di Indonesia. Terdapat 3 jenis bayam di Indonesia yaitu 1. Amaranthus dubius, biasa disebut juga dengan bayam petit. Ciri-ciri tanaman bayam jenis ini adalah pertumbuhannya lebih tegak, berdaun agak lebar dengan warna hijau tua, dan ada juga yang berwarna kemerahan. Biasanya tanaman ini banyak dipelihara di halaman rumah. 2. Amaranthus tricolor, atau lebih dikenal dengan bayam cabut. Batangnya berwarna merah dan ada pula yang berwarna hijau keputih-putihan. 3. Amaranthus cruentus. Jenis tumbuhan bayam satu ini dapat ditanam sebagai bayam cabut maupun bayam petit. Ciri dari tanaman bayam satu ini adalah tumbuh tegak, berdaun besar, berwarna hijau keabu-abuan. Tanaman ini bisa mulai dipanen secara cabutan pada usia 3 minggu. Manfaat bayam untuk kesehatan, baik untuk penglihatan,
Bayam mengandung vitamin A, beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin. Kandungan lutein dan zeaxanthin mampu membantu mata untuk menyaring cahaya gelombang pendek yang berbahaya, serta mencegah kerusakan pada makulo atau pusat retina mata, memperkuat otot. Manfaat dari sayur bayam hijau adalah dapat memperkuat otot karena faktor koenzim Q10C0Q10 yang bertugas sebagai antioksidan, sekaligus membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa ke seluruh bagian tubuh ini dibantu juga oleh otot jantung yang sudah lebih kuat. Kandungan koenzim dalam bayam juga mampu menurunkan risiko gagal jantung dan jantung koroner, menjaga tekanan darah. Kandungan kalium pada bayam mampu melemaskan dinding pembuluh darah, sehingga menurunkan tekanan darah dan melindungi dari kram otot. Selain itu, risiko terkena hipertensi pun bisa berkurang karena kandungan folat yang berfungsi menenangkan pembuluh darah. Di samping folat, ada juga kandungan nitrat alami yaitu senyawa yang berfungsi untuk membuka pembuluh darah dalam meningkatkan aliran darah dan meringankan beban kerja pada jantung, membantu mencegah kanker. Manfaat lainnya dari bayam yang belum banyak diketahui ialah ternyata bayam mampu membantu mencegah kanker dan membantu memperlambat pertumbuhan sel tumor. Bayam mengandung beta-karoten dan vitamin C yang aktif berperan dalam perlindungan terhadap perkembangan sel kanker. Selain beta-karoten dan vitamin C, zat yang mampu mencegah kanker adalah klorofil. Klorofil ini efektif sebagai penahan efek karsinogenik dari amina heterosilik. Sejarah bayam. Bayam berasal dari Persia kuno dan terkenal selama berabad-abad sebagai makanan yang sangat bergizi dan sehat. Namun, obesitasnya di dunia barat melejit selama abad ke-20 karena tokoh komik terkenal Popeye. Popeye tidak bisa melawan musuh-musuhnya kecuali dia mengonsumsi secangkir kecil bayam. Makanan ini langsung memberinya kekuatan besar untuk membasmi musuh dengan tangan kosong. Ribuan orang bahkan hari ini bertanya kepada Google apakah bisep mereka akan tumbuh lebih besar hanya dengan makan secangkir bayam setiap hari tanpa olahraga apapun. Meskipun ada sesuatu yang dibesar-besarkan dalam kisah Popeye, bayam memang membantu orang menjadi lebih kuat, baik dalam hal sistem tulang dan otot maupun dalam hal imunitas. Bayam dapat membantu otot tumbuh pada persentase yang sangat kecil, asalkan faktor-faktor lain terjadi latihan fisik, diet seimbang, waktu tidur yang tepat, DLL. Bayam dapat memberi tubuh manusia protein, mineral, zat besi, dan banyak vitamin K, vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Bayam hijau dan bayam merah memiliki pigmen warna yang berbeda, sehingga warna daunnya pun juga berbeda. Bayam hijau memiliki kandungan klorofil dan beta-karoten yang lebih tinggi dari bayam merah. Bayam merah mengandung pigmen betasianin dan antosianin yang lebih tinggi dari bayam hijau, warna yang lebih gelap. Pada daun bayam yang berwarna gelap memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang lebih tinggi daripada daun bayam yang warnanya lebih terang. Hal ini berlaku pada daun bayam hijau maupun daun bayam merah. Kandungan nutrisi, baik bayam hijau maupun bayam merah, sama-sama mengandung antioksidan yang tinggi. Kandungan ini baik untuk menunda penuaan sel-sel tubuh. Pada bayam hijau maupun merah, terdapat energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serat, zat besi, dan vitamin C. Dari segi jumlah, nutrisi tersebut lebih banyak terdapat dalam bayam merah daripada bayam hijau. Nutrisi baik di dalam bayam ini membuat bayam sangat cocok dikonsumsi untuk mencegah anemia. Ketika merasa lemas, sakit kepala, dan mual, bayam juga cocok dikonsumsi untuk memulihkan kesehatan. Itulah sekilas tentang bayam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.